Halo kawan. Welcome back to my channel Uka Uka Channel. Channel yang unik, kreatif dan aktual. Kali ini kita ingin saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang ada di dalam diri pribadi, juga tentunya di masyarakat secara umum ya, tentang sebuah aturan mudik ya. Tentunya juga teman-teman ini sudah tahu lah ya kan, tentunya teman-teman ini sudah tahu bagaimana keputusan pemerintah, utamanya yang disampaikan melalui Menhub kemarin ya. Menhub itu bahwasanya mudik itu dilarang itu. Tetapi yang membuat saya itu bertanya-tanya itu tentang, ya adalah beberapa yang nanti ingin saya sampaikan. Cuman begini, pemerintah itu tentu tidak ingin masyarakatnya itu menjadi susah payah, kemudian menderita lah begitu kan, apalagi musim pandemi. Tentunya itu yang diinginkan pemerintah, agar secepatnya pandemi ini cepat selesai. Itu intinya inti dari inti begitu. Inti dari inti, pemerintah menginginkan yang terbaik untuk masyarakatnya. Cuman yang menjadi sebuah pertanyaan bagi saya itu, tentunya juga ada yang beberapa di Twitter itu kan, salah satunya dari Don Adam ya. Dia sebenarnya tidak langsung mengkritik tentang keputusan pemerintah yang disampaikan tentang mudik, dilarangnya mudik gitu kan. Karena begini, kalau pandemi ini terus dibiarkan, efeknya juga akan semakin besar. Itu efeknya juga akan semakin besar ya. Efeknya ya tentunya utamanya itu di bidang ekonomi. Kalau ekonomi ini ambruk bro, kita ini bisa, pokoknya susah kita menjelaskan. Kalau ekonomi sampai down sampai minusnya itu berat. Nah cuman di sini ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar itu, ada beberapa statement yang juga disampaikan oleh tataran pemerintahan itu, yang kemudian itu susah untuk dibedakan begitu. Kemudian susah untuk kita cerna gitu. Artinya statement dari masing-masing pemerintah, contoh misalkan yang banyak yang menjadi diskusi yang ingin saya sampaikan ini hari malam ini adalah tentang misalkan yang disampaikan oleh Menhub ya, tentang ya yang menegaskan ini, contoh ya yang disampaikan di yang Menhub yang disampaikan di Kompas ya, di berita Kompas ini pada Minggu 4 April 2021 ya. Menhub tegaskan larangan mudik lebaran tahun ini sudah final. Artinya sudah anda adain lagi begitu kan, sudah final bro, sudah paten begitu kan. Tapi ya enggak tahulah ke depannya. Yang jelas keputusan Menhub ini adalah dalam rangka menyelamatkan umat dan bangsa begitulah, utamanya di bidang ekonomi bro. Ini itu ya itu yang disampaikan judul beritanya ya di Kompas itu. Kemudian yang artinya sudah dilarang itu bro, nanti itu mudik. Nasibnya saya juga susah ini bro. Saya juga orang Sepudi nih. Orang Sepudi tentunya ya, kalau kemarin ya dinamakan merantau, kalau pulang tentunya mudik. Seperti biasa, kalau kemarin itu yang menjadi sebuah kata kontroversial sekali itu tentang statementnya Pak Presiden ya kan, dilarang mudik gitu kan. Tetapi kalau pulang kampung gimana ya, kemarin itu tentang antara mudik dengan pulang kampung, kemarin itu rame. Nah hari ini ada statement dari salah satu menteri juga yang kemudian
bisa dikatakan ini berlawanan dengan tapi kemungkinan ini bisa berlawanan begitu. Kemungkinan ini bisa berlawanan. Tapi ini saya coba sampaikan ini dulu ya. Ini ya. Pak Menhub tegaskan larangan mudik Lebaran tahun ini sudah final, artinya sudah enggak ini ya. Dan ini di bentar-bentar kemudian oh iya. Larangan mudik akan berlaku pada 6 sampai 17 Mei 2021. Ya, itu larangan mudik. Berarti pokoknya dari 6 sampai 17 Mei ini dilarang inilah ya. Pengeksekusian bahasanya lah. Pelaksanaan larangan mudik ini tanggal 6 sampai 17 Mei. Itu ya. Artinya kan ini ya masih sekarang baru tanggal berapa ini? Baru tanggal 7 April, Bro. 7 April. Dan ini pelaksananya tuh tanggal 6 sampai 17 Mei. Itu ya. Nah, yang membuat saya yang membuat ya bukan mungkin ya saya pribadi ya, ataupun banyak orang yang kemudian di Twitter juga banyak lah, di media sosial itu kan yang membahas tentang kondisi peraturan larangan mudik begitu kan. Nah, di sisi lain tentu mudik ini kan, ketika mudik ini kan banyak berkerumun begitu kan, sehingga pemerintah mungkin begitu kan ini mengkhawatirkan akan terjadinya lonjakan penyebaran virus COVID-19 gitu. Itu yang membuat pemerintah yang kemudian menciptakan sudah dilarang mudik aja begitu. Mungkin bisa saja itu kekhawatiran pemerintah dikarenakan takutnya melonjaknya COVID-19 begitu. Nah, tetapi yang menjadi tanda tanya itu di sisi lain Menteri Ekonomi Kreatif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki statement yang berbeda. Mungkin saya tidak tahu sih, mungkin harus perlu diperjelas oleh entah itu aturannya, entah itu sistem kerumunannya, karena memang banyak loh yang kontroversial tentang berkerumun ini kan. Berkerumun versi pemerintah mungkin, atau berkerumun ini saya kurang paham. Artinya tidak ada penjelasan detail tentang berkerumun itu. Jadi begini, dalam FIFA.co.id ini, FIFA.co.id yang di-up pada Senin 5 April 2021 jam 19.44 WIB oleh Tasya Paramita dan Sumiati gitu kan. Nah, dalam ini judulnya itu Sandiaga Uno tegaskan Indonesia aman dikunjungi wisatawan. Begitu. Sehingga di sini ini loh. Artinya ketika berbicara tempat wisata, banyak loh kejadian, bukan banyak ya, saya ralat. Ada beberapa kejadian yang saya ketahui, misalkan contoh ziarah, ya kan? Ziarah misalkan itu wisata religi, kayak kemarin di Surabaya ya, di mana ya? Di Surabaya kalau tidak keliru yang dibubarkan itu, lupa saya. Pokoknya itulah. Pokoknya ada beberapa yang kemudian yang juga dibubarkan. Nah, kemudian di sini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menyatakan bahwasanya Sandiaga Uno tegaskan Indonesia aman dikunjungi wisatawan gitu. Bentar ini artinya beliaunya ini kemungkinan maksudnya pokoknya ketika mau berwisata ini sudah aman, clear saja begitu. Silahkan kalian berwisata begitu. Mungkin arahnya ke sana atau saya kurang paham juga kan. Ini
Mungkin teman-teman lah yang menyaksikan video ini, silakan tafsirnya itu tulis di kolom komen lah, begitu kan? Tulis di kolom komen. Ini seeing is believing ya. Aduh, susah sekali saya ini bahasa Inggris ini, bro. Saya datang sendiri ke dinasti wisata dan kita membuktikan bahwa negara hadir tegas, tidak takut. Dan sekarang justru kita mengajak agar semua bersama-sama bergandeng tangan secara optimis, bangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tingkatkan kewaspadaan. Itu kewaspadaan ujar saat press briefing di gedung Septa Pesona Jakarta Pusat gitu ya. Artinya Pak Menteri Pariwisata dan Kreatif ini mengajak untuk sudah wisata ini sudah kemungkinan ya mungkin ngajak. Saya banyak mungkin karena memang ini saya hanya mencoba untuk menyampaikan kebingungan saya, gitu kan, kebingungan saya dan juga masyarakat. Artinya kalau wisata ini, untuk berwisata ini sudah Indonesia aman, begitu kan, aman. Jadi sedangkan wisata ini kan juga menimbulkan yang namanya kerumunan. Makanya sehingga di sini ini ada yang kemudian banyak yang membingungkan. Mudik ini juga yang dikhawatirkan adalah ketika pulang itu mungkin yang ini oleh pemerintah ya, yang dikhawatirkan mungkin ketika mau balik dari Jakarta atau dari Bali atau dari manapun itu yang di luar kota kemudian kembali, dikhawatirkan mereka yang kembali ke kampung itu adalah terinfeksi COVID-19. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan wisata? Gitu kan? Contoh, saya ini Malang misalkan kan ya. Saya senang traveling, kemudian saya ke Bromo. Bagaimana kalau orang-orang yang lain kemudian terjangkit COVID-19, kita kemudian ke tempat wisata, apakah tidak berisiko juga gitu? Apakah kemudian di wisata ini tidak berkerumun juga begitu? Ini yang kemudian membuat kita ini bingung. Sehingga ada kemudian muncul di Twitter itu dari akunnya, bentar, di mana tadi saya itu? Ini dia akunnya Don Adam. Sebenarnya dia ini tidak tidak langsung mengkritisi tentang pemerintah. Sama dengan saya, dia mungkin bingung atau tafsirnya dia bagaimana. Dia begini nih, seolah-olah dia ada yang bertanya, Don, kan namanya Don Adam. Don Adam, coba kalian cari ya, Don Adam 68 di Twitter itu, di Twitter ya. Apa namanya ya? Kalau @gmail itu ya @gmail ya. Pokoknya Don Adam atau Don Adam 68 itu. Coba cari kalian. Dia ini begini. Seolah-olah dia ada yang bertanya, Don, mudik nggak? Lalu si Don ini seolah-olah menjawab gitu, nggak lah, kan gua patuh dengan peraturan pemerintah. Saya juga begitu, saya juga pasti tentu patuh dengan aturan pemerintah. Kalau misalkan ada persyaratan yang harus ini ya tentunya diikuti begitu kan. Nah kemudian yang kedua, jadi di Jakarta aja kan. Nah mungkin ini seolah-olah posisinya dia di Jakarta atau memang di Jakarta, atau saya kurang paham juga kan. Kemudian dia bilang, enggak, katanya, gua mau wisata rohani ke nyokap gue di Pare. Artinya begini, multitafsir multitafsirnya itu kebingungan saya. Misalkan nih ya, ini dilarang mudik karena efeknya kan gini. Nah kemudian saya balik, tapi dengan dirubah polanya, bahasanya. Saya ini mau wisata religi, karena memang tidak dipungkiri di Sumeneb ataupun di Sepudi itu juga banyak loh wisata religinya itu. Tinggal pakai alasan itu terus kira-kira bagaimana coba? Artinya kalau kemarin ini antara mudik dengan pulang kampung. Nah sekarang ini mudik dengan wisata. Itu. Jadi silahkanlah. Artinya saya juga tidak menyalahkan pemerintah, karena memang tentu pemerintah ini juga memiliki
apa namanya ya, keinginan yang terbaik untuk rakyatnya. Tetapi rakyatnya juga tentu tidak mungkin memiliki pikiran yang buruk kepada pemerintahnya ataupun kepada kehidupan atau kepada ya contoh kecilnya, pemerintah tentunya tidak ingin ekonomi negaranya semakin terpuruk. Begitu juga rakyatnya juga tidak ingin kondisi ekonomi itu menjadi terpuruk, karena resikonya sama-sama akan mendapatkan, begitu kan? Kan begitu. Intinya saya ini tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Siapa sih saya kok mau menyalahkan, astagfirullah. Cuman ini adalah hasil dari sekedar mengulas berita-berita juga kan, pembacaan gitu. Cuman di situ bingung. Mungkin video ini sampai kepada tataran inilah jajaran pemerintahan. Harapannya diperjelas kembali. Kalaupun misalkan tidak diperbolehkan untuk mudik, kenapa kok wisatawan ini berwisata itu boleh? Padahal endingnya juga sama kan, sama-sama berkerumun begitu. Ya bisa saja kan begitu kan, bisa saja itu berkerumun. Atau misalkan ada contoh nih syaratnya, boleh kalian berwisata, tetapi syaratnya ini begitu kan. Ya kan, syaratnya ini. Misalkan terapkan protokol kesehatan begitu kan. Nah, tinggal kan menurut mungkin masyarakat juga bilang, loh, kenapa mudik kok dilarang? Kan tinggal samakan aturannya dengan wisata. Kan begitu. Ya, itu saja sih yang membuat saya bingung. Silakan yang bagi teman-teman yang ingin berkomentar tentang kenapa kok harus ada statement yang kemudian kemungkinan tafsirnya itu saling berlawanan gitu. Berbeda gitu. Silakan langsung komen di ini. Oke, itu saja ya. Dadah.